지금 이 망주석이 수익은 줄고 주말마다 골프 금방 깨고 사장님은 능력은 좋은데 싸가지도 없는데 성적도 떨어져. 그래 안 그래? 그냥 벌어지는 일이야. 그럼 어찌 할까요? Halo, what? Selamat pagi nih. Alhamdulillah ya, kita masih dipertemukan meski hanya di dunia maya. Ya sudah, kali ini Mamang mau lanjutkan ke part 2 alur film dari film Dr. Cheon dan Cimat yang hilang. Yang dimana di part 1 kemarin kita sudah tahu tokoh utama yaitu Dr. Cheon yang merupakan seorang dokter psikiater yang keturunan langsung dari seorang kepala dukun sakti di Korea. Diminta pertolongan oleh seorang wanita untuk mengusir roh jahat dari tubuh adiknya yang dia kurung di sebuah ruangan. Dan ternyata itu bukanlah kesurupan, melainkan itu adalah sebuah santet yang dikirim oleh seorang dukun yang mengincar mata sang wanita untuk dijadikan tumbal sebagai sarana kenaikan ilmu sihirnya. Yang di akhir part 1 kemarin, sang dukun telah melakukan perasukan pada warga desa untuk mengincar Kyung. Namun, Kyung berhasil diselamatkan oleh Dr. Cheon. Akan tetapi, adiknya berhasil dirasuki oleh si dukun dan dibawa kabur. Nah, bagaimana kelanjutan kisahnya? Inilah dia part 2-nya. Pergi. Dr. Cheon ternyata tidak kembali ke kota setelah menyelesaikan pengusiran roh jahat kemarin. Menurut penuturan Kang, Dr. Cheon memintanya kembali dan menemui kakek untuk menyampaikan jika lonceng keramat peninggalan almarhum kakeknya berbunyi dalam ritual pengusiran setan yang mereka lakukan kemarin. Kabar tersebut membuat si kakek kaget dan langsung menyadari bahwa Dr. Cheon sedang memasuki situasi berbahaya. Lalu ia memastikannya dengan langsung menelpon Dr. Cheon. Ternyata Dr. Cheon telah menyadari dukun jahat yang mengirim santet pada adik Kyung adalah orang berbahaya dan kemungkinan adalah dukun jahat yang selama ini dicarinya. Mendengar itu, si kakek pun langsung bergegas menyusul Dr. Cheon dengan membawa sebuah drum dan alat-alat perdukunan lainnya beralih ke tempat lain, yang dimana si dukun jahat dibantu oleh antek-antek melakukan sihir perasukan tubuh kepada salah seorang warga. Sang dukun ternyata merasuki tubuh seorang pria berbadan besar dan langsung mendatangi rumah Kyung untuk mengambil mata rinengan milik Kyung dengan langsung mencongkelnya tanpa bius. Tapi untungnya Dr. Cheon datang dan menebasnya sebelum mata Kyung berhasil dapatkan oleh si dukun. Namun, teror si dukun belumlah berakhir, di mana si dukun berhasil merasuki kembali tubuh adik Kyung dan membawanya pergi. Dr. Cheon menyadari bahwa ini sama persis seperti yang terjadi pada saudaranya dulu kala, sehingga dia mencari jimat si dukun di dalam sebuah bantal. Dan ternyata benar, metode santet ini sama persis dengan kejadian di masa lalu Dr. Cheon. Film pun dilanjutkan dengan adegan kejar-kejaran. Namun Dr. Cheon menghentikan Kyung ketika menyadari sang dukun tidak beraksi sendirian, melainkan dibantu oleh antek-anteknya, yang tentu saja akan sangat berbahaya jika memaksakan diri untuk mengejar mereka. Namun, sang dukun tidak puas dengan hanya menculik adiknya. Dia telah menyiapkan banyak amunisi santet untuk menyerang Dr. Cheon menggunakan tubuh warga desa yang dirasukinya. Akan tetapi, Dr. Cheon berhasil mematahkan santet si dukun dengan kesaktian pedang Chilsung. Tapi, si dukun pun tidak menyerah begitu saja. Dia kembali menggunakan alat klinik lainnya dan merasuki warga lain untuk menyerang Dr. Cheon yang mencoba menghindari santet si dukun. Dan aksi petak umpet pun disajikan sang sutradara, di mana sang dukun berusaha mencari keberadaan Dr. Cheon dengan berpindah-pindah dari satu tubuh ke tubuh lainnya, hingga membuat Dr. Cheon pun terpojok di bawah jembatan, hingga akhirnya si dukun berhasil menemukannya. Pertarungan pun tak dapat dihindarkan lagi. Sang dukun menyerang Dr. Cheon dengan sangat barbar. Namun, Dr. Cheon berhasil mengatasinya dengan tebasan pedang Chilsung yang membuat si dukun semakin kesal dan mengirim santet secara brutal sampai tanpa sadar dia telah menghabiskan stok bahan santetnya.
Dan Dokter Cheon pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk segera kabur menjauh dari desa itu karena sang dukun yang masih terikat segel pegar goib sehingga ilmunya tidak bisa menjangkau keluar desa. 길이야. 누가 할 거야? Sang dukun yang masih kesal hendak menjadikan salah satu anak buahnya menjadi tumbal untuk ajian rasuk jiwanya. Karena ternyata ajian itu butuh pengorbanan jari manusia sebagai syarat penggunaannya. Sementara itu, Dokter Cheon yang telah berhasil kabur kini menemui murid Kang dan kakek angkatnya untuk meminta petuah cara untuk menyelamatkan adik Kyung dari si dukun jahat. Namun sebelum itu, sang kakek terlebih dahulu ingin berbicara empat mata dengan Cheon. 복수한다고 설치다가 너까지 죽을래? 장손이라며. 놈놈이 말빨만 늘어가지고. 사기꾼 소리 들어가면서 10년을 넘게 쫓다. Bukan itu yang mereka bicarakan, tetapi tentang jimat yang Dokter Cheon temukan di dalam bantal adik Kyung. Jimat itu sama persis dengan jimat si dukun jahat yang dulu menewaskan kakeknya. Sehingga Dokter Cheon meminta sang kakek untuk membantunya menemukan si dukun jahat itu. Sang kakek pun membawa Dokter Cheon dan yang lainnya ke sebuah kuil suci untuk menemui seorang kuncen yang bisa melaksanakan ritual memanggil dewa. Dokter Cheon meminta tolong pada sang kuncen untuk melaksanakan ritual pemanggilan dewa agar sang dewa bisa melacak keberadaan si dukun jahat melalui jimat buatan si dukun yang Cheon dapatkan dari rumah Kyung. Sang kuncen yang terlihat sedang bad mood itu pun mulai melaksanakan ritualnya. Ritual pun berhasil memanggil seorang bidadari. Namun hanya Kyung yang bisa melihat kehadiran sang bidadari itu. Dan ketika sang bidadari merasuki tubuh si kuncen, ternyata di sisi lain si dukun hendak mengirim sebuah santet melalui jimat kertas yang tadi dibawa Dokter Cheon. Tapi dengan sekali kibasan, sang bidadari pun bisa meruntuhkan santet dari si dukun. Sang bidadari pun bertanya tentang mata Kyung yang bisa melihat roh bahkan dewa sekalipun. Dan dia memberitahu bahwa sang dukun mengincar mata Kyung untuk membebaskan dirinya dari jimat pagar goib yang membelenggunya selama ini. Bidadari itu pun menceritakan kisah si dukun yang terobsesi ingin menjadi dewa sehingga membunuh banyak dukun lainnya untuk meningkatkan keilmuannya. Dan salah satu korbannya adalah kakek Dokter Cheon. Yang dimana ketika itu kakek Dokter Cheon berhasil menanamkan sebuah segel pada si dukun sehingga dia tidak bisa pergi dari gua itu. Dan semenjak saat itu dia terus mengincar kakek Dokter Cheon hingga akhirnya ia berhasil menewaskannya. Namun belenggu segel itu masih mengikatnya hingga saat ini meskipun kakek Dokter Cheon telah tewas. Sehingga sang dukun mengincar mata Kyung untuk melakukan sebuah ritual agar dirinya terbebas dari segel yang dibuat oleh kakek Dokter Cheon itu. Dan sang bidadari menunjukkan kesaktian si dukun dengan membakar jimat buatannya yang ternyata malah utuh kembali setelah dibakar. Wow, untung cuma film ya Wak. Sang bidadari pun memberitahu bahwa ada cara khusus untuk menghancurkan jimat yang mutakhir seperti itu, yaitu dengan membaca mantranya secara terbalik. Namun, tidak semua orang bisa melakukannya karena mantranya ditulis dengan tinta goib. Jadi, hanya dewa dan orang-orang yang berkemampuan spesial seperti Kyung yang bisa melihatnya. Namun, meskipun Kyung bisa melihat tulisannya, tapi ia tidak bisa membacanya. Sehingga, sang bidadari meminta Kyung menulisnya di pasir. Lalu, kakek Dokter Cheon lah yang membacanya secara terbalik. Dan, tiba-tiba sihir si dukun pun berhasil mereka empatahkan. Lalu, Dokter Cheon pun sesumbar bahwa dia akan menyegel si dukun untuk selamanya. Namun, sang bidadari malah tertawa terbohek-bohek. Lalu Dokter Cheon pun menunjukkan kemampuannya dengan menempelkan perang Cilsung ke kepala si kuncen. Dan membuat bidadari itu keluar dari tubuh si kuncen. Lalu, si bidadari yang emosi langsung hendak menebas leher Dokter Cheon. Namun tidak mempan. Dari situ, sang bidadari pun mempercayai kemampuan Dokter Cheon. Terlebih di sampingnya saat ini ada Kyung yang memiliki mata rinengan. Sang bidadari pun akhirnya memberitahu lokasi keberadaan single Seoljeong.
Dan tanpa basa-basi, mereka pun langsung menuju lokasi persembunyian si dukun. Tapi ketika mereka sampai di sana, yang terlihat hanyalah hamparan hutan saja. Untungnya, Kang Inbai memiliki ide brilian dengan menembakkan suar agar Kyung bisa melihat pusaran energi si dukun dengan mata rinengannya. Mereka pun mengikuti pusaran energi yang dilihat Kyung. Sementara itu, si dukun ternyata menyadari kehadiran mereka dan menyambut mereka dengan sebuah jebakan goib, di mana roh mereka akan ditarik jika berjalan di atas tanah yang menuju gubuk yang bercahaya itu. Namun ternyata jebakan goib itu tidak mempan terhadap Dr. Cheon yang mempunyai skill kebal santet. Dr. Cheon pun berhasil memasuki rumah bercahaya itu dan membuat semua orang kaget termasuk si dukun. Akan tetapi, si dukun yang pantang menyerah memulai pertarungan alam goib melawan Dr. Cheon, di mana si dukun menarik Dr. Cheon ke alam goib rekaannya. Dan di sana, sang dukun melengahkan Dr. Cheon dengan memberi proyeksi kenangan buruk dirinya. Namun, tidak disangka Dr. Cheon mampu meladeni si dukun di dunia goib ini dan mengembalikan dirinya ke alam goib tempat jimat Seolgyong berada. Lalu, tiba-tiba Dr. Cheon mendengar suara drum dari ritual yang dilakukan sang kakek di luar untuk membimbing jalan pulang padanya. Dan mereka pun berhasil mendapatkan segel Seolgyong. Setelah mendapatkan segel Seolgyong, Dr. Cheon pun memetakan lokasi penyegelan si dukun berdasarkan informasi dari bidadari, yang dimana lokasinya berada di antara apitan 4 gunung. Setelah menemukan titik lokasinya, mereka pun langsung menuju ke sana. Namun, ketika di perjalanan, tiba-tiba saja mobil Kang Inbai ditabrak dari belakang. Lalu tiba-tiba seorang pria meloncat dari atas terowongan dan menghantam mobil Dr. Cheon hingga lecet. Ternyata itu adalah ulah si dukun dan antek-anteknya yang berniat menculik Kyung sekaligus menghabisi Dr. Cheon. Namun, Dr. Cheon berhasil melakukan perlawanan sengit, tapi sayangnya Kyung berhasil diculik oleh mereka. Singkat cerita, Dr. Cheon DKK mendatangi gunung tempat si dukun tersegel, yang dimana ternyata Kyung disekap di sana untuk dijadikan kunci kebebasan sang dukun santet dengan memanfaatkan mata rinengan milik Kyung. Di sisi lain, Dr. Cheon DKK mulai memasuki gua mistis ini. Namun ternyata Dr. Cheon bermaksud melawan si dukun sendirian dan meminta murid Kang serta si kakek untuk melakukan hal lain, yaitu menyiapkan peledak di mulut gua. Dan jika Dr. Cheon tidak kembali dalam 5 tahun, maka Kang harus segera meledakkan mulut gua itu agar si dukun tidak bisa keluar dari gua ini. Dr. Cheon yang kini sudah berada di dalam gua, ternyata kehadirannya sudah ditunggu oleh si dukun yang tanpa basa-basi dan permisi langsung menyerang dengan ganas-seganas harimau di musim kawin. Di sana pun terjadi adu pedang antara Dr. Cheon dan si dukun. Adu pedang yang mana? Ketika mereka sedang asik-asiknya beradu pedang, ternyata patahan pedang dari pedang Cilsung di gua itu bereaksi pada pedang Cilsung di tangan Dr. Cheon. Di sisi lain, Kang dan si kakek ternyata sudah siap dengan peledaknya. Namun, mereka sedikit cemas karena Cheon belum juga muncul. Yang ternyata, Dr. Cheon sedang terpojok oleh si dukun. Namun, tiba-tiba keajaiban pun datang di mana pedang Cilsung Dr. Cheon yang sepotong tiba-tiba menyatu dengan patahannya, sehingga kembali utuh dan memberikan kekuatan yang lebih besar kepadanya, sehingga mampu membalikan keadaan. Namun, kurang ajarnya, si dukun berbuat curang dengan melakukan teknik perasukan kepada seonggok mayit yang pastinya tidak disangka-sangka oleh Dr. Cheon, sehingga kini si dukun mengambil alih lagi dalam pertarungan dan membuat Dr. Cheon sangat terpojok.
Namun tiba-tiba datanglah bantuan dari Kang dan si kakek, yang dimana Kang Inbai menembakkan pistol suar disertai tabuhan genderang dari si kakek yang membuat si dukun berkata, "Silau men!" Dan mereka pun berhasil kabur dengan membawa serta Kyung dan adiknya. Namun tak ada kata menyerah dalam kamus si dukun, sehingga dia pun bangkit dan mengajar mereka. Akan tetapi Kyung berhasil meledakkan gua itu sebelum si dukun berhasil menggapai mereka. Lalu Kang Inbai membakar jimat segel Seolgeong agar kembali menyatu seperti yang dipetuahkan oleh bidadari pada saat itu. Tanpa basa-basi, Dr. Cheon pun langsung menusukkan pedang Chilsung pada segel Seolgeong dan memulai proses penyegelan pada si dukun dengan seksama dan hikmat. Dan pada akhirnya jiwa si dukun pun tersegel di dalam Seolgeong dan tidak akan pernah kembali lagi ke dunia ini walaupun sutradara memaksanya sekalipun. Dan dengan tersegelnya si dukun, ya film pun berakhir atuh. Ya, hikmah yang dapat kita petik dari film ini adalah bahwa tidak ada kekuatan yang abadi di dunia ini. Karena sesakti apapun, sekuat apapun, atau secerdas apapun, pada akhirnya ketika takdir berkata semua itu harus berakhir, ya berakhirlah. Tidak ada kekuatan apapun yang bisa menentang kuasa Allah. Jadi jalanilah hidup dengan usaha sekuat tenaga, baik itu dari keilmuan ataupun keuangan. Tapi jangan lupa bahwa itu semua tidaklah abadi. Ya, cukup segitu saja dari Mamang hari ini ya. Jangan lupa like dan subscribe di sini santet.